Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala lam tanawalul hamdu khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan As-Salam beserta seluruh pengurusnya, yang kami hormati Kepala SDIT TKIT Al-Kautsar beserta seluruh jajaran Dewan Guru dan para karyawan, tak lupa kepada seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Alka Omega, Ahad pagi pengajian Alka Omega Sekolah IT SDIT Al-Kautsar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan rahim kepada setiap perempuan untuk melahirkan, Tuhan yang telah menjadikan seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi setiap manusia, Tuhan yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, Tuhan yang tak pernah lelah menurunkan rahmat-Nya, Tuhan yang selalu mengasihi meskipun berulang kali didurhakai. Sholawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada setiap anak manusia untuk bersyukur kepada para orang tuanya, berterima kasih kepada para guru-gurunya dan setiap manusia yang telah berjasa baik dalam kehidupannya. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk bermujalasah di SDIT TKIT Al-Kautsar dalam rangka untuk berbagi tentang materi bagaimana para sahabat bersama Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai pembahasan, saya ingat apa yang dikatakan oleh guru saya, yaitu Dr. Muhammad Anik, ketika suatu hari saya tanya kenapa beliau memilih untuk menyekolahkan putra beliau ke SDIT Harapan Bunda. Di situ beliau menjelaskan kepada saya yang waktu itu masih umur 20 tahun. Kalau kita melihat perkembangan pendidikan saat itu, maka SDIT adalah jawaban dari sekolahan-sekolahan yang sebelumnya belum melibatkan para orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Karena itu hadirnya sekolah IT itu menjadi jawaban bagi orang tua
Bagaimana ketika mereka mengirim anaknya ke sekolahan tapi tidak meninggalkan aspek ilmu keagamaan. Bagaimana mereka menitipkan anaknya kepada orang-orang yang benar-benar memprioritaskan pada urusan agamanya. Maka sekolah itu menjadi sekolah yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Terutama di situ ada kajian-kajian yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Bahkan beberapa kali guru saya sering diminta untuk mengisi kajian parenting di SDIT Harapan Bunda Semarang. Ternyata apa yang beliau sampaikan sekarang itu menjadi saya alami sendiri. Saya nggak pernah nyangka kalau pada akhirnya saya juga berada dalam posisi yang sama sebagaimana beliau yang diminta untuk mengisi pengajian di sekolah-sekolah untuk menyampaikan parenting. Saya tahu betul bagaimana beliau mendidik putra-putrinya. Putra beliau sekarang itu sudah selesai SMA dan selama sekolah selalu mendapatkan peringkat 1. Dan rata-rata saya dapati sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang di situ sangat menonjol dalam bidang agamanya. Cuman ketika saya belajar tentang ilmu parenting, kemudian saya mencoba membandingkan dengan apa yang ada di dalam praktek sekolahan. Ada 2 hal yang belum saya temukan dalam kurikulum pendidikan kita. Dan saya berharap ini mulai ada di SDIT, khususnya di SDIT Al-Kausar. Ada 2 kurikulum yang selama saya sekolah sampai sekarang, bahkan saya pernah jadi guru selama 4-5 tahun dulu di Semarang. Saya mendapati ada kurikulum yang tidak pernah diajarkan kepada kita selama kita menjalani hidup. Yang pertama, kurikulum untuk mencintai diri kita. Ada yang sudah pernah mendapatkan kurikulum bagaimana mencintai diri sendiri? Sehingga sampai kita dewasa Bapak Ibu, masih banyak kebencian dalam diri kita terhadap apa yang kita miliki, terhadap fisik kita, terhadap kemampuan kita, terhadap apa yang sudah kita capai. Itulah yang kemudian menghalangi kita untuk punya rasa syukur, untuk menjadi hamba yang abdan syakuro. Karena kita nggak pernah belajar tentang kurikulum mencintai diri sendiri. Maka ketika saya nikah, kurikulum ini yang saya ajarkan kepada istri saya. Kurikulum mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu adalah fondasi utama kita untuk menjadi orang yang mandiri. Mencintai diri kita itu adalah fondasi awal kita untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita berhasil mencintai diri kita, maka kita tidak akan terlalu membutuhkan pendapat orang lain, ya kan? Masukan orang lain dan opini orang lain terhadap hidup yang kita jalani. Sehingga kita tidak mudah risau terhadap apa yang kita kerjakan. Kita tidak memandang remeh terhadap apa yang kita geluti. Gitu nggih. Seringkali kita merasa minder bahwasanya apa yang kita lakukan itu enggak keren. Ya kan? Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau panjenengan kembali ke zaman sahabat, para sahabat itu sangat bangga dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Bilal bin Rabah, salah seorang budak yang mendapatkan keistimewaan sebagai seorang muadzin. Dia sangat bangga dengan apa yang diamanahkan kepada beliau untuk menjadi muadzin. Nah, misalnya kalau panjenengan jadi marbot masjid, bangga nopo minder Bapak Ibu? Karena panjenengan nggak pernah belajar kurikulum mencintai diri sendiri. Karena
Karena itulah Bapak Ibu, saya kemudian tergerak untuk menyusun kurikulum bagaimana mencintai diri sendiri, dan itu sudah saya tulis. Karena kebetulan saya seorang penulis sebagaimana yang pernah saya berikan. Tulisan yang kemarin sudah saya berikan kepada panjenengan itu adalah tafsir Quran bil Quran Bapak Ibu. Tafsir Al-Quran bil Quran. Di beberapa kesempatan saya juga pernah memberikan tulisan, yaitu tafsir Al-Quran bil Ma'thur, atau menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran bercampur dengan hadis. Nah, itu adalah hobi saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena ketika saya mendalami ilmu penulisan Bapak Ibu, satu kata itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan diri kita, terhadap psikologi diri kita. Makanya kalau panjenengan pernah dengar ada ilmu yang namanya psikolinguistik. Bagaimana tutur bahasa seseorang itu mempengaruhi alam bawah sadarnya, mempengaruhi perilakunya, bagaimana setiap pengetahuan yang mereka miliki itu memandu cara berpikirnya. Jadi, itu. Yang pertama adalah kurikulum mencintai diri sendiri. Maka kalau sampai usia sekian, 40-50 tahun, panjenengan belum benar-benar memastikan bisa mencintai diri panjenengan, sehingga panjenengan itu mencari cinta di luar diri panjenengan, maka kalau sudah melewati 40 tahun, panjenengan artinya gagal Bapak Ibu. Gagal. Karena itulah sebelum terlambat, sebelum ajal datang, maka pastikan panjenengan itu bisa menemukan rasa cinta, rasa bangga terhadap diri panjenengan. Jangan sampai nanti panjenengan itu meninggal dalam keadaan mati penasaran, mati dalam penyesalan. Nah. Yang kedua Bapak Ibu, kurikulum yang belum saya dapati di sekolahan adalah kurikulum muhasabah. Saya dapati di berbagai tempat yang pernah saya kunjungi, di beberapa sekolahan yang pernah saya dapati, itu kurikulum muhasabah itu tidak ada. Kita menjadikan muhasabah itu sebagai seremonial, ritual belaka. Sehingga ketika ada acara momen muhasabah, kita tidak benar-benar melakukannya dengan serius. Karena kita selama ini nggak pernah diajari tentang muhasabah Bapak Ibu. Mudahnya begini, setiap kita punya rumah, punya mobil, punya barang, kira-kira seminggu sekali perlu dibersihkan apa mboten? Pasti ada nodanya napa mboten? Ada keraknya napa mboten? Setiap aktivitas kita perlu ada koreksi napa mboten? Inilah yang menjadikan penyebab kita tidak pernah belajar kurikulum tentang muhasabah. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, sulit menerima nasihat, sulit mendapatkan kebaikan, dan menghambat kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam menjadi orang yang soleh. Nah, maka mulai sekarang pastikan panjenengan berusaha menjadi orang yang bisa mencintai diri sendiri dan selalu berani untuk mengevaluasi setiap amal panjenengan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, ketika sesudah saya belajar tentang ilmu penulisan, saya lebih memfokuskan urusan saya untuk mengkritik, untuk menasihati diri saya sendiri daripada sibuk menasihati orang lain Bapak Ibu. Karena kalau panjenengan untuk sampai kepada kebenaran, untuk bisa menjadi orang yang baik, nunggu dinasehati orang, maka panjenengan harus siap menata hati, menata pikiran, menata untuk pikiran tidak mudah tersinggung, hati tidak mudah tersakiti. Karena saya nggak mau resiko, tersinggung dengan ucapan orang karena saya ditegur, ataupun saya sakit hati gara-gara saya itu dinasehati. Panjenengan dapati anak putri panjenengan niku ketika dinasehati pasti sulit menerima, di luar kelihatan mengiyakan, tapi kita tidak tahu bahwasanya sama sekali apa yang kita sampaikan tidak pernah didengarkan. Maka penting Bapak Ibu
kita itu berani mengkritik diri kita daripada kita harus sakit hati mendengar kritik itu dari orang lain. Okay? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul mengajarkan kita untuk menasehati diri kita. Bahkan di beberapa riwayat Rasul sampai mengatakan cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nah, selama ini kita sudah menjadikan kematian itu sebagai nasihat menapa mboten? Nggih. Kenapa? Karena itulah kemudian Bapak Ibu, saya menjadikan kematian ini sebagai ujung akhir dari kurikulum yang saya bikin. Jadi usia manusia kita hitung dari usia 0 atau 1 tahun sampai 60 tahun sebagaimana yang saya sampaikan di pengajian sebelumnya. Maka kita akan benar-benar memanfaatkan waktu. Misalnya kita usianya sudah 40 tahun, oh kira-kira masih ada 20 tahun. Meskipun kita tidak tahu umur siapa yang tahu, tapi setidaknya sisa 20 tahun ini benar-benar akan kita manfaatkan manakala kita punya perhitungan. Makanya muhasabah itu artinya berhitung. Sudah cukupkah amal kita di dalam menjalani kehidupan, mengumpulkan bekal untuk pulang. Ngoten nggih. Nah, ini hanya sedikit masukan. Supaya apa? Sekolah SDIT Al-Kausar, TKIT Al-Kausar ini benar-benar menjadi sebagaimana nama pendirinya, Yayasannya As-Salam artinya keselamatan, Sekolahnya Al-Kausar artinya kebaikan yang banyak. Jadi ketika putra-putri panjenengan itu masuk ke sini, harapan dari pendirinya insya Allah selama putra-putri panjenengan di sekolah ini pasti akan selamat, aman, baik fisik maupun rohaninya. Ada pendidikan umum, ada pendidikan agamanya. Pendidikan umum nanti untuk bekal ketika mereka kerja di instansi-instansi pemerintah. Begitu juga ilmu agama untuk memandu hidup mereka supaya mereka memiliki jalan hidup yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulnya. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Rasulullah, bagaimana sih para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam Sunan An-Nasa'i Bapak Ibu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Umar bin Khattab membawa selembar kertas yang berisi tentang Taurat. Jadi Umar bin Khattab itu pernah mendapatkan sebuah kalimat yang itu merupakan bagian dari kitab Taurat yang kemudian hendak dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengatakan, Rasul, saya mendapatkan sebuah kalimat yang sangat indah. Nah, ketika kertas itu mau diberikan oleh diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, Rasul langsung marah Bapak Ibu. Kemudian Rasul bersabda, innahu wallahi law kana Musa hayyan baina adharakum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Sekiranya Nabi Musa itu hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Musa akan menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menggunakan lagi Taurat. Taurat pasti akan ditolak. Jadi semua kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran itu harus ditolak. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak boleh kita itu ketika belajar Al-Quran, sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, pengajaran pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya itu adalah berkaitan dengan iman.
Nah, setelah iman maka baru diajarkan tentang Al-Quran. Nah, di dalam mengajarkan Al-Quran inilah Rasul itu memberikan warning, peringatan kepada para sahabat melalui peristiwa Umar tadi untuk tidak mencampur adukan Al-Quran dengan ajaran apapun. Bahkan di dalam kitab Ma'alim fit Thoriq disampaikan bahwasanya satu-satunya sumber panduan kehidupan yang digunakan oleh para sahabat hanya Al-Quran. Padahal didapati di zaman itu ada peradaban yang sudah maju, yaitu peradaban Romawi maupun Persia. Bahkan karangan-karangan kitab klasik seperti hasil dari pemikiran tokoh-tokoh Yunani itu tidak boleh dibaca, dipelajari oleh para sahabat. Dan ini kenapa Rasul sampai demikian? Karena Rasul sendiri, Bapak Ibu, itu adalah Rasul yang diutus dalam keadaan ummi, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang yang ummi. Tahu artinya ummi, Bapak Ibu? Tidak bisa membaca maupun menulis. Dan ini bisa panjenengan dapati di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Bapak Ibu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah. Bahkan ditegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi ummat wa ma kunta tatslu min qablihi kitabu wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Maka kamu tidak akan dapati Muhammad itu pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, dan tidak pernah didapati Nabi Muhammad itu menulis. Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam bukunya Mu'jizatur Rasul, beliau memberikan keterangan lebih lanjut, tidak didapati oleh para sejarawan umat Islam bahwasanya ada yang mengaku pernah mengajari Rasul membaca maupun menulis. Rasul tidak pernah belajar membaca maupun menulis, sehingga tidak ada apapun yang tersimpan di benak Rasulullah kecuali hanya Al-Quran. Itu diantara tujuannya kenapa Rasul itu diutus dalam keadaan ummi. Satu-satunya Rasul yang diutus dalam keadaan ummi itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya apa? Fungsinya supaya tidak mudah apa yang diwahyukan kepada Rasulullah itu dibantah maupun disangkal. Kalau didapati Rasulullah itu bisa membaca, maka bisa jadi Al-Quran itu dikarang oleh Rasulullah mengambil dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Begitu pula ketika Rasulullah bisa menulis, maka pasti akan diduga, pasti akan dikira bahwasanya Rasul sendiri yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Maka wahyu turun itu berupa suara, Bapak Ibu, berupa bacaan. Sehingga kalau panjenengan pelajari sirah dari awal pertama kali Rasul itu mendapatkan wahyu sampai akhir, Rasul itu tidak pernah urusan dengan urusan tajwid, Bapak Ibu. Tajwid itu nanti urusannya ketika di eranya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan itu mengirim pasukan dari Irak dan Syam untuk melawan Azerbaijan dan Armenia. Nanti panjenengan bisa baca sirahnya di Sirah Nabawiyah karangannya Husain Haikal. Nah, di situ Hudzaifah Al-Yamani itu melaporkan kepada Utsman bin Affan bahwasanya dia mendapati perbedaan cara baca antara penduduk Irak dan Syam.
di mana penduduk Irak itu mereka bacaannya berkiblat kepada Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan penduduk Syam itu berkiblat pada bacaannya Ubay bin Ka'ab. Dua-duanya adalah penulis wahyu. Bahkan kalau panjenengan baca, di situ dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, Bapak Ibu, tidak didapati para sahabat yang hafal Al-Quran 30 juz, kecuali hanya penulis wahyu. Jadi kalau selama ini panjenengan menyangka peristiwa yang terjadi di Perang Yamamah, Perang Yamamah di zaman Abu Bakar yang memerangi umat yang murtad, orang yang enggan membayar zakat, maupun orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Diceritakan di situ ada 70 ahli Quran atau penghafal Al-Quran yang meninggal. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari itu dijelaskan di dalam syarahnya bahwasanya 70 orang itu adalah orang yang hafal Quran tapi tidak 30 juz. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari hanya disebut sekitar 7 orang yang hafal Al-Quran secara lengkap 30 juz. Karena penyusunan Al-Quran itu baru dilakukan setelah Rasulullah SAW meninggal, dan mereka baru mulai untuk mengoleksi ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan dari pelepah kurma, dari koleksi para sahabat itu ketika seluruh wahyu itu turun, Bapak Ibu. Seluruh wahyu itu sudah turun. Seluruh wahyu itu sudah turun, maka mereka berinisiatif. Nah, inisiatif itu terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq karena insiden perang Yamamah itu. Nah, siapa 7 orang itu? Salah satunya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Salim bin Mu'attil, ada Abu Zaid bin Sukun. Itu salah satu di antaranya, Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan lihat sanad-sanad para pembaca Al-Quran, pasti akan melalui 7 sahabat tersebut. Nah, apa sih tujuannya saya menyampaikan ini? Ini penting sebagai pondasi sebelum panjenengan nanti masuk bagaimana para sahabat itu belajar Al-Quran. Samakah kita caranya belajar Al-Quran dengan cara Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat? Rasul itu dikatakan oleh Aisyah, idza takallama a'adaha thalathan. Rasul itu ketika beliau itu berbicara atau menyampaikan sesuatu, beliau mengulanginya 3 kali, Bapak Ibu, 3 kali. Jadi setiap beliau menyampaikan sesuatu, beliau akan mengulanginya 3 kali. Bahkan setiap kata itu, akan beliau jelaskan. Bahkan saking telitinya, saking hati-hatinya, Rasul menghitung jumlah kata yang beliau sampaikan. Itu Rasulullah. Saking seringnya beliau mengulang aktivitas ucapannya 3 kali, maka itu di kemudian hari dijadikan hukum para ulama. Melakukan wudhu misalnya mengusap 3 kali itu hukumnya sunnah. Padahal aslinya hukum membasuh di dalam wudhu itu 1 kali semua. Kalau dirasa cukup, asalkan prakteknya benar. Tapi karena untuk kehati-hatian, maka 3 kali usapan itu untuk penyempurnaan. Sehingga hukum untuk membasuh lebih dari 3 kali hukumnya makruh, Bapak Ibu. 3 kali. Bahkan ketika Rasul itu mendapati kaum, maka beliau akan mengulang salamnya 3 kali. Saking hati-hatinya Rasul, saking perhatiannya Rasul terhadap para audiensnya, para sahabatnya, para umatnya. Beliau selalu mengulang 3 kali. Beliau tidak berbicara sebagaimana kita. Beliau kalau berbicara selalu ringkas, selalu padat dan mudah dimengerti. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan jamaahnya sebelum mereka benar-benar paham.
Karena itulah kemudian kita bagi Bapak Ibu, pembelajaran Al-Quran itu terbagi dalam 2 fase. Yang pertama itu fase Mekah, yang kedua itu adalah fase Madinah. Nah, para sahabat penulis wahyu Bapak Ibu itu adalah kalangan orang-orang yang masuk kategori Ansor Bapak Ibu, Ansor. Sehingga pembelajaran di era Madinah dengan Mekah itu berbeda Bapak Ibu. Di era Mekah, kalau panjenengan lihat, Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, bagaimana cara beliau berdakwah? Cara beliau berdakwah gimana? Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi, beliau memilih, ya kan, target siapa yang akan beliau dakwahi. Dan orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik, sangat mengenal pribadi Rasulullah sejak kecil bahkan sampai tua, ya, sampai usia 40 diangkat jadi Rasul. Yang pertama tentunya adalah Khadijah. Khadijah. Di mana Khadijah itu sudah tahu dari awal bahwasanya Muhammad itu adalah calon nabi. Muhammad adalah calon nabi. Maka begitu wahyu itu turun Bapak Ibu, maka Rasulullah langsung mendapatkan pembenaran dari Khadijah. Nah, kalau panjenengan pernah nggak berpikir bahwasanya Rasul itu kenapa kok tiba-tiba, ya kan, punya ide untuk bertahanus di Gua Hira Bapak Ibu? Pernah mikir nggak? Kalau di buku-buku pelajaran anak-anak kita itu biasanya nggak dijelaskan ya. Nah, bahkan jarang ada buku atau kitab yang membahas tentang hal ini. Nah, panjenengan nanti bisa baca buku karangan Khalil Abdul Karim, judulnya Quraisy Minal Qabila ila Taula Al-Markaziyah. Itu judul bukunya. Di situ dijelaskan Muhammad itu tidak kebetulan melakukan tahanus di Gua Hira, tapi dia itu melakukan itu sebagaimana ajaran nenek moyangnya. Maka sejarah mengungkap bahwasanya orang yang pertama kali melakukan tahanus di Gua Hira itu adalah Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Karena Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah diasuh oleh Abdul Muthalib, dan tahanus itu dilakukan oleh Abdul Muthalib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, itulah tradisi yang diwarisi oleh Nabi Muhammad. Maka kalau panjenengan dengan fakta ini, panjenengan harus tahu bahwasanya dari awal Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim yang masih mengamalkan ajaran milah Ibrahim Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan penyembah berhala, karena beliau adalah pengikut milah Ibrahim sebelum beliau itu mendapatkan wahyu. Nah, kalau panjenengan mau tahu kenapa Rasul punya sifat seperti itu tidak lepas dari ajaran yang ada di dalam milah Ibrahim. Beliau punya nenek moyang namanya Qusay bin Kilab. Nah, Rasul itu punya nenek moyang yang punya punya kekuasaan untuk mengatur jamaah haji yang datang ke Mekah, yang punya kuasa untuk memberikan minum, pelayanan air zam-zam kepada para jamaah haji. Itu bukan kebetulan Bapak itu, memang itu bagian dari tradisi keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itulah kemudian beliau itu menyampaikan kepada Khadijah. Nah, setelah sampai kepada Khadijah, sampai kemudian Khadijah itu mendekati ajalnya ya Bapak Ibu, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Nah, hijrah pertama kali Rasul itu adalah ke Habasyah Bapak Ibu, ke Habasyah. Di Habasyah ini, ya kan, Rasul itu sebenarnya kenapa kok sampai hijrah ke Habasyah, padahal masa itu adalah masa Rasul masih dalam dakwah sembunyi-sembunyi ya. Nah, di situ Rasul baru saja mendirikan Darul Arqam Bapak Ibu. Darul Arqam, kalau panjenengan pernah dengar, Darul Arqam adalah tempat kaderisasi Rasul untuk mengajar para sahabat secara diam-diam di Bukit Sofa sana. Ya, di Bukit Sofa. Itu Rasul melakukan seperti itu. Dan para sahabat
itu hanya diajari beberapa ayat saja. Tidak pernah mereka itu dibebani dengan ayat-ayat yang banyak, Bapak Ibu. Enggak seperti kita sekarang. Maka salah seorang tabi'in, salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, itu ketika mendapati masa setelah sepeninggalnya Rasulullah, beliau itu menyampaikan, wa inna fi sadri hadhil ummah la yahfadzul qur'ana illa surata aw nahwaha. Tidak didapati para sahabat di zaman Rasulullah itu hafal Al-Qur'an kecuali hanya surat atau beberapa surat saja. Hanya satu surat atau beberapa surat saja, Bapak Ibu. Tidak ada sahabat yang banyak menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu masih dipegang, masih dimiliki oleh para penulis wahyu, dan itu tidak bisa diakses oleh setiap sahabat kecuali saat berada di majlis Darul Arqam, Bapak Ibu. Nah, di saat itu yang menjadi penulis wahyu itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Bahkan rata-rata para khulafaur rasyidin adalah penulis wahyu. Nah, saat terjadi intimidasi terhadap para sahabat, maka Rasul berinisiatif untuk menghijrahkan mereka. Yang hijrah para sahabat Darul Arqam untuk pindah ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Ja'far bin Abi Thalib. Karena apa? Rasul itu tidak mungkin diganggu saat itu oleh para Quraisy. Karena saat itu masih ada Abu Thalib dan Khadijah, Bapak Ibu. Abu Thalib dan Khadijah adalah orang yang paling ditakuti oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy, sehingga mereka tidak pernah sama sekali berani menyentuh, fisik, apalagi menyinggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Mereka itu membiarkan begitu saja dakwah Rasulullah. Tapi mereka itu baru mengambil tindakan secara terang-terangan memusuhi Rasulullah, bahkan merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Itulah kemudian maka Rasul akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Nah, hijrah ke Madinah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu. Kunna idza ta'allamna al-Qur'ana asyra ayatin lam yujawizuhunna hatta agak lupa. Nah, kunna idza ta'allamna al-Qur'ana asyra ayatin, ketika kami belajar 10 ayat bersama Rasulullah, maka tidak akan kami itu menambahnya, melampauinya, kecuali kami sudah memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi di zaman para sahabat itu, mereka itu belajar Al-Quran sambil mengamalkan, Bapak Ibu. Belajar Al-Quran sambil mengamalkan. Di samping mereka itu sudah diwanti-wanti terlebih dahulu untuk tidak membaca sesuatu selain Al-Quran. Bahkan di awal periode Mekah, wahyu itu hanya ditulis oleh orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, terutama Al-Quran. Sedangkan hadis itu ada penulisnya sendiri. Jadi tidak bercampur antara ini Al-Quran, ini hadis. Karena apa? Karena hadis dan Al-Quran itu berbeda, Bapak Ibu. Hadis itu adalah dokumentasi, Bapak Ibu, dokumentasi atas perilaku praktek hidup Rasulullah sesuai dengan Al-Quran. Jadi ketika Rasul mengamalkan Al-Quran, itulah yang kemudian disebut para ulama dengan hadis. Nah, perilaku Rasul itu namanya sunnah, Bapak Ibu. Jadi gini, masyarakat kita itu masih menganggap sama, masih menganggap bahwasanya hadis itu sunnah, hadis itu sunnah. Padahal hadis dan sunnah itu berbeda, Bapak Ibu. Sunnah itu adalah jalan hidup artinya. Jadi kalau panjenengan dapati ada hadis bunyinya an-nikahu sunnati, itu artinya bukan nikah itu hukumnya sunnah. Itu makna itu kurang tepat, Bapak Ibu. Kalau saya bilang keliru nanti menyalahkan, kurang tepat. Sunnah itu artinya jalan hidup.
Jadi kalau diartikan secara tepat, nikah itu adalah bagian dari jalan hidupku, jalan hidup yang Rasul pilih. Karena itu para ulama berbeda pendapat soal hukum nikah. Bahkan kalau panjenengan pernah belajar fikih, hukum nikah itu ada 5. Ada yang wajib, sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Jadi tidak bisa kita memutuskan nikah itu hukumnya wajib. Yang terjadi di masyarakat, nikah itu wajib. Apalagi kalau sudah masuk umurnya, umurnya sudah 25 ke atas, pasti orang tua sudah bingung, ya kan, untuk mencarikan jodoh anaknya. Nikah itu hukumnya sunnah atau mubah. Tapi Rasul itu melakukan amalan Rasul itulah yang kemudian disebut sunnah, Bapak Ibu. Sunnah di dalam kitab-kitab hadis yang besar, kalau hadis-hadis yang kecil itu biasanya tidak dijelaskan, Bapak Ibu. Metode mutawatir di dalam mengamalkan hadis. Jadi kalau sunnah, itu adalah prakteknya, Bapak Ibu. Praktek pengamalan terhadap apa yang terkandung di dalam hadis. Jadi gini, hadis itu adalah dokumentasi, Bapak Ibu, dari nasihat Rasulullah, sabda Rasulullah terhadap perilaku Rasulullah maupun ketetapan Rasulullah. Itu kemudian didokumentasikan, ditulis dalam lembaran yang kemudian disebut dengan hadis. Kita rujuk misalnya di dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis itu artinya peristiwa. Maksudnya begini, Bapak Ibu, yang disebut hadis itu adalah buah dari sebuah peristiwa. Misalnya ada sebuah kejadian kemudian kita dokumentasikan. Misalnya hari ini kita bikin acara pengajian, maka kita dokumentasikan. Lah video itu namanya hadis, Bapak Ibu. Hadis. Ketika apa yang ada di dalam video itu kemudian kita amalkan, kemudian kita ikuti, kemudian kita terapkan, itu namanya sunnah, Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan antara hadis dan sunnah. Nanti panjenengan bisa buka di kitabnya Judul Muhaditsin. Di situ ada, Bapak Ibu. Jadi Rasul itu tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat melebihi batas kemampuannya, Bapak Ibu. Mereka itu belajar Al-Quran itu melalui pendengaran, karena nggak ada teksnya, Bapak Ibu. Nggak ada teksnya. Rasul nggak bisa menulis saat itu. Yang bisa menulis hanya segelintir sahabat, Bapak Ibu. Maka Rasul sangat menekankan mereka untuk benar-benar mengerti makna yang ada di dalam Al-Quran. Sufyan bin Uyainah itu sampai menyampaikan Rasul itu melakukan itu karena beliau paham bahwasanya sumber pengetahuan pertama kali manusia itu berawal dari pendengaran. Sumber pertama kali pengetahuan manusia itu berawal dari pendengaran. Maka saya menghimbau kepada para orang tua, jangan mudah memarahi anaknya. Kenapa? Karena itu nanti akan merusak kecerdasannya, Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan dapati anak panjenengan kok dedel, bodoh, sulit untuk dinasehati, berarti artinya pendengarannya itu sudah bermasalah, Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl, Bapak Ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi yang terlahir dari rahim ibunya ke dunia ini tidak memiliki bekal pengetahuan apapun. Ini Al-Qur'an. Ya, tidak memiliki bekal apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Maka seorang ibu, seorang ayah harus tahu ketika mereka punya bayi pertama kali, mereka harus memastikan suara-suara yang ada di sekelilingnya, yang didengar oleh bayinya itu adalah suara-suara kebaikan, suara-suara yang memberikan support, dukungan. Maka kalau panjenengan nanti jadi suami, saya kebetulan belum, menjadi seorang ayah, maka pastikan panjenengan itu selalu berkata lemah lembut, yang baik, yang sopan terhadap istri panjenengan. Khususnya ketika
istri panjenengan itu dalam kondisi melahirkan, masih dalam keadaan mengandung Bapak Ibu, itu nanti akan dicerna oleh bayi di dalam kandungan Bapak Ibu. Nggih. Hati-hati. Karena itu awal pendidikan para ulama terlebih dahulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat menjaga pendengarannya. Begitu lahir, maka anak panjenengan itu harus didengarkan yang baik-baik. Alhamdulillah saya masuk sini tadi langsung mendengar murotal, di mana saya nggak dapati itu ketika saya dulu ngajar di sekolah negeri Bapak Ibu. Nggak dapati saya. Panjenengan beruntung. Anak-anak panjenengan masuk ke lingkungan SDIT Al-Kausar, ya kan, kemudian disambut dengan suara murotal Bapak Ibu. Itu adalah suara-suara yang positif, suara-suara yang memberikan energi kebaikan, ya kan? Karena Pak, karena setiap anak Bapak Ibu ketika saya jadi guru, itu saya dapati mereka ketika berangkat sekolah kondisinya tidak semuanya dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang Bapak Ibu. Maka saya dulu ketika jadi guru, saya punya inisiatif untuk membagikan permen kepada murid-murid saya di depan pintu gerbang sekolah. Rata-rata saya sediakan itu biasanya 2-3 bungkus Bapak Ibu. Dan saya meluangkan waktu untuk berangkat lebih pagi. Karena yang saya cari itu adalah anak-anak yang berangkatnya pagi, yang punya kedisiplinan, itu saya apresiasi dengan memberikan permen. Jadi sekitar 15 menit saya bagi permen, berarti udah selesai, setelahnya nggak dapat kan gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang mau mendapatkan permen, silahkan berangkat lebih pagi. Maka kalau panjenengan ngirim anak panjenengan ke sekolah, bujuk anak panjenengan untuk sekolah, berangkat mondok, jangan dimarahi, ya kan? Jangan kasari Bapak Ibu, nggih, jangan ditekan. Rusak pendengaran, maka kecerdasannya pasti akan menurun, bahkan akan terhambat. Dan banyak didapati anak-anak yang, ya kan, telinganya, pendengarannya ini sudah bermasalah, maka dia akan sulit dinasehati. Bayangkan Bapak Ibu, anak panjenengan itu udah hidup bersama panjenengan itu berpuluh-puluh tahun, nggih, katakanlah 10-15 tahun. Kok lebih percaya sama orang lain daripada panjenengan orang tuanya? Pripun coba? Karena ketika anak-anak panjenengan itu datang ke sekolah, dia mendapatkan sanjungan, pujian, sedangkan di rumah mereka tidak mendapatkan hal itu Bapak Ibu. Kita tahu ketika kita bangun tidur misalnya, kita dapati anak kita bangunnya telat, kemudian kita suruh untuk segera mempersiapkan perlengkapan sekolah, Nah itu otomatis membuat mereka itu melakukannya dengan malas, melakukannya dengan terpaksa, melakukannya karena takut dimarahi. Lah kalau panjenengan punya anak panjenengan itu merasa keberadaan panjenengan itu sebagai ancaman. Itu gampangnya kalau anak-anak panjenengan itu di rumah ada bersama panjenengan, mereka pasti ngeluh, ya kan? Kalau panjenengan sama suami misalnya keluar, mereka itu gembira, maka panjenengan harus banyak istighfar Bapak Ibu. Karena kehadiran panjenengan itu bermasalah. Nah, Rasul itu menjadi pribadi yang menyenangkan para sahabatnya Bapak Ibu. Sehingga mereka itu mau belajar dengan Rasul. Bukan karena sekedar Al-Qur'annya, tapi karena Rasul pribadinya. Jadi apapun yang kita bawa, kalau yang membawanya itu bermasalah, maka hasilnya pun bermasalah. Nah, karena itulah Bapak Ibu, Rasul itu tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat kecuali Al-Qur'an. Nah, ketika saya pelajari ilmu penulisan Bapak Ibu, karena dampak dari kalimat, kata bahkan itu sangat berpengaruh terhadap psikologi, saya menemukan tidak didapati bacaan yang akan memperbaiki kejiwaan manusia hanya melalui suara itu kecuali Al-Qur'an. Sekalipun kita nggak tahu maknanya, maka mukjizat yang pertama kali timbul yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an adalah melalui pendengaran. Dan itu terbukti sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam muqaddimah tafsirnya. Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan karena makna Al-Qur'an, tapi karena mendengar Al-Qur'an dibacakan dengan penuh penghayatan
oleh adiknya ketika beliau mau mendatangi adiknya yang diketahui baru saja masuk Islam. Ketika sampai di depan pintu mendengar, ya kan, adiknya sedang baca Al-Quran, maka kemudian dia itu tergerak untuk bertanya, apa yang habis kamu baca itu? Gitu. Kenapa? Ya, ketika saya riset tentang kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran itu tidak dirangkai, disusun strukturnya itu secara sembarangan, Bapak Ibu. Kita dapati kalau kita peka baca Al-Quran, setiap akhir bunyi dari ayat-ayat Al-Quran selalu ada rimanya, nggih Bapak Ibu. Nah, selalu ada rimanya. Setiap kalimat yang berirama adalah kalimat yang mudah dihafalkan. Maka kalau panjenengan dapati wahyu pertama yaitu ayat-ayat Makkiyah, itu ketika pertama kali turun itu adalah ayat-ayat yang bunyinya rimanya sama di akhir. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini sangat berpengaruh terhadap psikologi manusia, Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan mengikuti perkembangan pendidikan di luar sana, panjenengan akan dapati di Cina misalnya, itu pendidikannya sekarang skor tertinggi PISA, ngertos nggih? PISA. Alat ukur untuk mengukur kecerdasan anak-anak dunia namanya PISA itu diduduki peringkat 1 oleh Cina. Karena mereka mengembangkan tentang sisi psikologi struktur dalam merangkai kalimat. Maka kenapa saya kemudian bikin kurikulum itu juga menggunakan ilmu itu, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan masih simpan, silakan panjenengan baca. Nanti panjenengan akan temukan apa yang saya maksud di situ. Di situ ada yang namanya rima. Karena itulah kemudian para ulama itu menyarankan kita untuk ketika pertama kali belajar Al-Quran, ya Bapak Ibu, itu dimulai dari surat-surat pendek. Kalau kita kan biasanya memulai surat-surat pendek, alasannya yang paling mudah, yang paling sedikit kan gitu. Padahal enggak, di situ ada sisi psikologis yang dibentuk. Cuman yang tidak pernah kita pastikan adalah apakah pendengaran anak kita selama ini ketika mendengarkan murotal ayat-ayat Al-Quran itu menikmati atau enggak. Nah, biasanya itu dipicu oleh keadaan awal pertama kali pengalaman yang mereka dapati. Kalau panjenengan dapati, kalau panjenengan dapati ada orang baca Al-Quran nyaman, khusyuk, khidmat, maka panjenengan pasti akan tertarik. Panjenengan pasti akan kepengen, tergerak untuk pengen baca Al-Quran seperti itu. Maka usahakan ya setiap para pembaca Al-Quran yang ada di sekeliling panjenengan itu adalah orang-orang yang sangat menikmati bacaannya. Saking pentingnya ini, Rasul sering meminta para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran yang memiliki kemerduan suara, Bapak Ibu. Kiranya itu, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin sampaikan, ya, para sahabat di zaman Rasul itu tidak ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran sesuai dengan tahapannya, ya, sebagaimana runtutannya. Sedangkan setelah pasca Rasul, Bapak Ibu, para tabi'in itu mempelajari Al-Quran itu sesuai dengan urutan mushafnya, sehingga penanaman akidah tidak terbentuk, Bapak Ibu. Di fase Makkah, para sahabat itu belajar ayat-ayat tentang akidah, tentang pembangunan iman, di mana inilah yang kemudian menjadi penyebab ketika mereka diajak oleh Rasul hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta properti miliknya mereka dengan senang hati karena akidahnya sudah terbangun, Bapak Ibu. Nah, kita ketika menyuruh anak kita itu belajar Al-Quran tapi tidak membangun imannya terlebih dahulu, maka kita hanya akan mendengar, melahirkan anak-anak pembaca Al-Quran, bukan orang yang mengimani Al-Quran, sehingga tidak akan tercapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim
ayatuhu yadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Fungsi utama Al-Quran adalah untuk sarana penguatan iman. Jadi kalau imannya belum ada, panjenengan baca Al-Quran, maka panjenengan hanya membaca hal yang tidak akan menambah keimanan panjenengan. Ngoten nggih? Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampun ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.